Kita ke Jakarta, pemirsa. Puluhan tenda kaki lima dan sejumlah kendaraan rusak dibakar sekelompok orang tak dikenal di Kalibata, Jakarta Selatan. Keributan diduga dipicu aksi penganiayaan terhadap dua orang penagih utang hingga salah satu diantaranya tewas. Peristiwa bermula saat dua penagih utang menghentikan seorang pengendara motor di lokasi kejadian. Sebuah mobil melintas dan sejumlah orang melakukan pengeroyokan kepada penagih utang. Usai pengeroyokan, pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Hari ini ada kejadian pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat, dan dilakukan oleh yang masih dalam lidik ya, kita masih melakukan penyelidikan. Akibat dari itu yang korban ini mempunyai teman-teman kurang lebih 80-100 orang. Tiba-tiba datang. Sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi itu. Namun kekuatan pada saat itu yang tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang itu merusak warung-warung yang ada di sampai saat ini kasus tersebut masih dalam. Usai bentrokan, Kapolres Metro Jakarta Selatan langsung menjenguk korban yang berada di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres meminta rekan korban yang meninggal agar kooperatif dan membantu penanganan kasus ini. Setelah menjenguk korban, Kapolres Metro Jakarta Selatan menemui rekan korban yang mendatangi Rumah Sakit Budi Asih. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, aksi pencurian yang diduga dilakukan spesialis pembobol toko di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam jelas kamera pengawas. Pelaku beraksi seorang diri dan menggasak seluruh isi toko hingga menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Rekaman kamera pengawas viral di media sosial saat pelaku berhenti di depan toko barang campuran di Jalan Poros Patene, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan linggis kecil, pelaku masuk ke dalam toko dan menggasak barang berharga, mulai dari televisi, tabung gas, uang tunai, dan rokok. Aksi ini baru diketahui pemilik toko keesokan harinya. Setelah warga menemukan kondisi toko sudah terbuka, sebuah linggis ditemukan di lokasi yang tertinggal. Ada tetangga, dia bilang konternya di sana terbuka. Saya bilang, kenapa bisa? Kuncinya ada sama saya, ada semua sama saya. Jadi saya bergegas ke sini di konter. Ternyata pintunya sudah terbuka. Pintunya itu, gemboknya itu tidak rusak. Pemilik toko berharap polisi segera mengungkap identitas pelaku yang sudah 2 kali membobol tokonya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah mobil pickup terbalik di jalur perbukitan di Jowin, Tulungagung, Jawa Timur. Akibatnya, satu penumpang tewas terjepit peralatan yang diangkut. Diduga pengemudi kurang menguasai medan, sebuah mobil pick-up untuk mengangkut pekerja dan peralatan terbalik di jalur perbukitan Jowin, Tulungagung, Jawa Timur. Akibatnya seorang penumpang pick-up atas nama Suryono meninggal dunia di lokasi kejadian dan dievakuasi ke RSUD Dr. Iska. Kecelakaan bermula ketika mobil pick-up yang dikemudikan hilang kendali dan terguling sampai terbalik. Dan untuk korban, satu orang meninggal dunia, penumpangnya saudara S, warga Lamongan. Jadi ini tadi melintasi di Jowin mau ke arah Kalidawir. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban tabrakan mobil SPPG di RSUD Koja, Jakarta Utara. Gibran,
Sekitar pukul 16:18 waktu Indonesia Barat, Gibran tiba di rumah sakit untuk menjenguk pelajar SDN 01 Kalibaru yang menjadi korban tertabrak mobil pengangkut makan bergizi gratis. Sebelum tiba di RSUD Cilincing, Gibran lebih dahulu mengunjungi RSUD Koja. Dua rumah sakit itu merupakan rujukan penanganan korban yang ditabrak mobil MBG. Terkait peristiwa tersebut, Gibran meminta penanganan medis dilakukan secara maksimal bagi para korban serta pendampingan dan trauma healing bagi para siswa dan guru SDN Kalibaru 01. Atas nama pemerintah, Wakil Presiden Gibran juga menyampaikan permintaan maaf terkait insiden tabrakan yang terjadi, dan Gibran berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kondisi kesehatan. Ya pemirsa, sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara merupakan supir pengganti. Hal itu diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, usai berkunjung ke RSUD Koja untuk menjenguk para korban. Empat tapi mungkin yang dibawa baru satu. Iya. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan keprihatinannya atas peristiwa mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru pagi, Jakarta Utara. Anak kelas berapa yang kena? Bapak, anak kelas 3 1. Oh. Menurut Dadan, Presiden Prabowo memerintahkan pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan terbaik. Oh, tentu saja saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskap dan saya wajib memberikan laporan, dan Pak Presiden sudah memerintahkan. Tadi Bapak jenguk kondisinya seperti Penanganan terbaik. Pemirsa, sopir STPG mengaku salah menginjak pedal hingga menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru pagi. Mobil tersebut menerobos pagar sekolah dan masuk ke area lapangan saat siswa sedang mendapatkan literasi. Lagi upacara makanya kita lagi apa ya? Tadi kan menginjil dulu pada upacara, jadi kita bilang guru masuk ke Darussalam. Nah masuk ke kelas saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau nanti kan dibawa turunan tuh. Nah banyak itu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur kan itu mobilnya kan? Makanya pas saya kemarin itu banyak apa? Nah di sini baru dapat kayaknya gitu. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Biasa juga saya parkir di situ berarti. Saya juga jadi dari orang sih. Enggak nyangkut enggak kaki sampean ke gas? Enggak nyangkut Pak. Hah? Enggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Enggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Enggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Oh, di depan. Parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Di depan. Penglo. Lindung anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar nak nunggu. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok Lady, Kak. Jangan main nih, kok mayu apa? Pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babah Krung di Pidi Jaya, Aceh jadi sorotan publik. Kades bernama Ismail ini nekat menerobos arus deras banjir bandang untuk menyelamatkan warganya yang terjebak.
Usaha Babah Krueng di Pidijaya, Aceh, nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami, jurnalis iNews Salam Pulungan di Sungai Liput, Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat malam, Salam. Bagaimana situasi terkini di Kuala? Ya, Gede dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sungai Liput di Aceh Tamiang usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu. Dan memang kalau bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini sejumlah rumah-rumah warga di Sungai Liput ini masih dalam keadaan yang porak-poranda akibat banjir bandang yang menerjang. Dan memang kalau dari informasi kami dapatkan bahwa untuk rumah-rumah warga yang ada di Sungai Liput ini kondisinya ini ketika banjir tersebut terjadi ini bahkan menenggelamkan rumah-rumah warga yang bahkan untuk kondisinya saat ini sudah dalam keadaan yang dengan kategori rusak parah, sehingga warga juga bingung harus membersihkan rumah mereka ini dari mana lebih dahulu karena memang ini sudah sulit untuk bisa dibersihkan secara mandiri oleh warga, yang tentunya juga dari warga sendiri ini juga mengharapkan adanya bantuan seperti alat berat ataupun juga dari bantuan sejumlah pihak-pihak terkait agar warga ini bisa membersihkan rumah mereka. Dan memang kondisinya untuk saat ini di tempat kami melaporkan, baik itu secara keseluruhan di Aceh Tamiang saat ini untuk kondisi listrik maupun juga sinyal ini masih sulit didapatkan. Bahkan untuk kondisi listrik pun ini masih padam, belum juga dinyalakan. Padahal banjir bandang ini sudah terjadi sejak 2 pekan yang lalu. Kita akan coba bertanya bersama dengan salah satu warga di sini ya. Halo Mas, selamat malam. Dengan Mas siapa namanya Mas? Dika Mas. Mas Dika. Ini Mas Dika mau dari mana mau kemana sih Mas? Ini mau ke perbatasan, daerah perbatasan karena di sana ada sinyal, di sini susah sinyal. Di sini susah sinyal. Ya. Oke. Ini berarti Masnya asli tinggal sini apa seperti apa? Iya, saya asli tinggal di sini. Asli tinggal sini. Oke. Nah, ini kalau di perbatasan kurang lebih jaraknya dari sini ke perbatasan itu berapa kilo, Mas? Ada 12 sekitar 15 km kami sana. 12 sampai 15 km. Oke. Kalau di sana berarti untuk kondisi sinyal bisa dipastikan aman, Mas? Di sana aman, cuman masih ada gangguan-gangguan sedikit kadang. Cuman setidaknya bisa berkabar lah dengan keluarga, kawan-kawan yang lain sana. Oke, siap. Terima kasih Mas Dika, informasinya itu dia Gede dan juga pemirsa. Memang kondisinya seperti ini Gede. Bahkan hingga sejak sampai saat ini pun sejak banjir bandang tersebut ini terjadi 2 pekan yang lalu hingga saat ini belum juga dialiri listrik maupun juga untuk kondisi rumah-rumah warga saat ini juga masih dalam keadaan porak-poranda, dan sebagian besar warga ini bahkan masih tinggal di tenda-tenda pengungsian yang dari sejumlah warga pun juga hingga saat ini masih turut membutuhkan sejumlah bantuan yang seperti mulai dari sembako, pakaian, obat-obatan hingga keperluan lainnya yang terus dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Gede. Ya, baik, terima kasih Aceh dari Aceh Tamiang, rekan kami Salam Pulungan melaporkan secara langsung. Selamat bertugas kembali, Salam. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa dengan Mu'alim itu menyebut daerah yang sebelumnya terisolir kini sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Wali menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih.
sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusul di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kebakaran gedung Teradrone yang menewaskan 22 orang. 3 korban selamat dihadirkan dalam olah TKP lanjutan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Olah TKP lanjutan tim Puslap 4 Mabes Polri dilakukan untuk mengungkap misteri penyebab terjadinya kebakaran maut yang menewaskan 22 orang. Selain menghadirkan korban selamat, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel dari sisa-sisa kebakaran. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Hasilnya kemudian akan diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory. Sebelumnya pemirsa, polisi menangkap Direktur PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Wisnu ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bila tindakan segera gini, Pak. Tapi udah nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak. Proses hukum juga tetap berlanjut, kita juga cari alat bukti. Harusnya kalau tadi Bapak datang, mungkin Bapak bisa ngasih pembelaan apa kayak gimana. Tapi kita juga data dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang menentukan Bapak sebagai, sudah cukup menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita tanpa informasi dari saya, maksudnya gitu. Tanpa ada keterangan dari Bapak, ya sudah ditemukan alat bukti yang menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita gelarkan dan kita timbulkan surat perintah penangkapan sama Bapak sekarang. Dan juga ini surat perintah penggeledahannya Pak. Dan juga ini surat perintah penyitaannya. Penyitaan apa itu? Ada barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan, laptop, alat komunikasi, dan lain. Ya, pemirsa, usai ditangkap, polisi langsung menahan Direktur Utama PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana. Polisi juga akan memeriksa pemilik gedung yang terbakar yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Tapi kita juga data dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang dari Bapak. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Utama PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana, langsung ditahan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan Dirut Teradrone dijerat pasal 187 KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, pasal 188 tentang kelalaian, dan pasal 359 tentang kelalaian yang sebabkan orang lain meninggal dunia. Polisi tetapkan Dirut PT Teradrone setelah memiliki 2 alat bukti dan periksa saksi. Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup, dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Ini buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen, dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Selain menetapkan Dirut PT Teradrone, polisi juga akan periksa pemilik gedung. Sementara terkait pasal yang disangkakan, Dirut Teradrone Indonesia terancam hukuman 12 tahun penjara. Ya pemirsa, Direktur PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana, yang menjadi tersangka merupakan lulusan Teknik Dirgantara ITB. Gabung dengan Teradrone Indonesia di tahun 2019,
dan terlibat dalam banyak proyek pemetaan nasional pada tahun 2024 hingga 2025. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Ardhito Wijaya diduga menerima uang hingga 5,75 miliar rupiah. Ardhito diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek. Menurut KPK, uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk membayar pinjaman bank atas kebutuhan kampanye pilkada. Dalam kasus ini, Ardhito bekerja sama dengan tersangka lain agar proyek-proyek pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dimenangkan oleh perusahaan milik kerabat dan tim suksesnya. Selain Ardhito, KPK juga menetapkan 4 tersangka lain yang berasal dari anggota DPRD dan Direktur PT LKK Mandiri. Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai 193 juta rupiah dan 850 gram logam mulia. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah. Yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Sementara itu, pemirsa, saat digiring ke mobil tahanan, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya justru menggoda jurnalis wanita. Ardhito menyebut jurnalis yang bertanya kepada dirinya, "Kamu cantik hari ini." Ngomong dulu dikit Pak, baru kasih lewat. Ngomong dulu. Pemirsa, polisi telah memeriksa 10 orang saksi dalam kecelakaan mobil SPPG yang menabrak siswa. Kasus kecelakaan ini kini naik penyidikan. Polisi menaikkan kasus kecelakaan di SDN Kalibaru Cilincing 01 ke tahap penyidikan setelah memeriksa sopir mobil SPPG dan 10 orang saksi. Sopir mobil SPPG dijerat pasal pidana 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan korban terluka. Pengemudi terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga menyebut hingga Kamis malam korban luka akibat insiden tersebut menjadi 22 orang. Kemudian untuk korban saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Cilincing ada 3 orang. Kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Koja ada 9 orang. Adapun sampai saat ini total yang dirawat atau yang mendapat perawatan 22 orang, 10 orang sudah rawat jalan. Pemirsa, tim voli putri Indonesia mengalahkan Myanmar 3-0 pada laga terakhir Grup B di SEA Games 2025. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke semifinal karena sudah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sekali lagi coba dikombinasi sudah begitu fokus dan siap tampil sedangkan bagi tim Myanmar kelahiran tahun 2006 luar biasa.
Indonesia mengalahkan Myanmar pada laga terakhir grup B voli putri SEA Games 2025 di Stadion Indoor Hua Mar, Bangkok, Thailand pada Kamis siang waktu setempat. Tampil dominan, Indonesia menang 3 set langsung. Dan mampu diselesaikan dengan dia masa pelatih. Ini membuat dia ada waktu bermain yang lagi. Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang 25-10, 25-12, dan 25-12. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke semifinal karena sudah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Pada laga terakhir grup B, Indonesia akan melawan Vietnam untuk menentukan juara grup. Istimewa, persaingan yang baru saja berakhir dengan kemenangan Indonesia. Ya pemirsa, Indonesia kembali meraih medali emas pada cabang olahraga basket 3x3 Putri SEA Games 2025. Usai mengalahkan tuan rumah Thailand di partai puncak. Raihan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia meraih emas di basket 3x3 Putri SEA Games sejak pertama kali dipertandingkan pada 2019 lalu. Indonesia meraih emas pada cabang olahraga basket 3x3 Putri SEA Games 2025 usai mengalahkan tuan rumah Thailand pada partai puncak di Stadion Nimbutir, Kota Bangkok, Thailand pada Kamis malam waktu setempat. Skuad besutan Fandi Andika Ramadhani mampu mengatasi Thailand. Tim Merah Putih menang 20-18 atas Thailand dan merebut medali emas. Raihan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia meraih emas di basket 3x3 Putri SEA Games sejak pertama kali dipertandingkan pada tahun 2019. Ya pemirsa, Timnas Indonesia terus berjuang dalam ajang SEA Games 2025 di Thailand. Hingga Kamis malam, Indonesia terus menambah pundi-pundi emas mereka dari sejumlah cabang olahraga. Dan berikut laporan jurnalis iNews Yasmina Tania dan juru kamera Jemi Yasin. Di hari Kamis ini, untuk medali emas datang dari sejumlah cabang olahraga, diantaranya dari tim basket putri nomor 3-on-3, kemudian atletik, renang, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Untuk besok pemirsa, di hari Jumat, tidak ada salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yakni pertandingan sepak bola U22 putra antara Indonesia dan juga Myanmar, di mana nanti akan diselenggarakan pada pukul 18 waktu Thailand. Tidak ada perbedaan waktu antara Thailand dan juga Indonesia, dan tentunya kita harap bersama-sama timnas Indonesia dapat meraih poin penuh dan juga kemenangan agar tetap menjaga peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Dari Thailand, Yasmina Tania, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah pasar di Saint Petersburg, Rusia. Sedikitnya 1 orang tewas, sementara 2 lainnya terluka. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id, serta cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Gede Satria pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Kebakaran besar melanda sebuah pasar di Saint Petersburg, Rusia pada Rabu malam. Api berkobar begitu besar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam pasar. Warga juga melaporkan mendengar sejumlah ledakan dari lokasi kebakaran. Menurut otoritas setempat, sedikitnya 1 orang tewas dalam kebakaran, sementara 2 lainnya terluka. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki.